Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukman Sudi. Hari ini kita hadir kembali tentunya di podcast kebanggaan kita, podcast Solasi, solusi dan inspirasi dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Hari ini kita tentunya kedatangan narasumber hebat kita, seorang filsuf dari Bangka Belitung. Waduh. Selamat datang Pak Agung. Selamat Apa datang, kabarnya Pak? Jawabnya apa kalau selamat datang? Selamat Selamat datang juga ya. Iya, selamat Sama-sama datang. datang. Kabarnya Alhamdulillah baik? baik. Waduh, alhamdulillah. Tadi berarti agak hujan ya, Pak? Hujanan. Tadi Hujanan. rencananya mau pakai batiknya ungu Hah? gitu ya, tapi kuyup basah kuyup daripada kita masuk angin ya, kita ganti. Tapi walaupun hujan nggak menyurutkan semangat ya, Pak, untuk Enggak, acara. tidak. Hari ini nanti akan ada sebuah gebrakan. Benar sekali. Apalagi hari ini kita akan berbicara tentang materi ataupun tema yang cukup menarik tentunya untuk diulas dari seorang filsuf yang hadir pada hari ini, yakni tentang kampus filosofi umum Babel. Setiap kampus punya filosofi, tapi tidak semuanya filosofi. Kita akan ulas hal tersebut. Barangkali pemirsa di rumah penasaran apa sih maksud dari hal tersebut. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama, mari kita mulai. Jadi begini Pak, Ya. saya agak tertarik nih dengan materi pada hari ini. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa sih Pak maksud dari semua kampus punya filosofi tapi tidak semuanya. Filosofis, gitu ya. Siap. Oke, pertama sih belum filsuf loh, Sopwan. Masih tenaga pengajar dosen di PGSD ya. Siap. Baru kali ini menginjakan kaki ke perpustakaan dan saya amazed, saya tergugah sekali. Ini kalau di filsafat itu istilahnya tremendum et passionem itu bergetar sampai menggetarkan gitu, sampai merinding gitu. Karena luar biasa gitu fasilitas yang ada di perpustakaan umum Babel ini gitu ya. Dan saya merasa rugi selama beberapa sudah hampir 2 tahun di sini belum gitu ya, belum berkontribusi, belum menikmati fasilitas yang ada ya. Dan tadi, terkait dengan istilah filsuf itu sebenarnya, tidak sembarangan ya. Bahkan, Rocky Gerung sendiri mungkin juga belum bisa ya secara populer mungkin bisa dikatakan filsuf. Tapi ya secara akademik, ilmiah itu ada tahapannya gitu ya. Bahkan, kita tahu PhD itu kan dokter filosofi gitu. Siap. Ya walaupun kajian ilmunya dari berbagai macam studi disiplin keilmuan yang berbeda, tapi ujung-ujungnya kalau kita berbicara di luar gitu ya, mereka meletakkan filsafat itu gitu ya dalam sebuah sistem pendidikan lumayan tinggi levelnya Iya. gitu ya. Dan apalagi kampus gitu. Kampus itu hal yang wajib gitu untuk mempelajari filsafat. Dan makanya di saat ini kita bahas gitu. Salah satu kampus terutama yang ada di Bangka Belitung yang sangat mengapresiasi bukan lagi mengapresiasi ya, Iya. menaikkan nama filsafat adalah Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung gitu. Makanya saya membuka topik ini dari kampus filosofis Ya. Unmu Babel. Unmu Babel. Saya yakin ya setiap kampus itu pasti punya filosofi, tapi tidak semuanya filosofis. Ya. Nah, itu kan agak sedikit apa ya, language game ya, permainan kata ya. Ada filsuf, ada filosofi, ada filosofis gitu ya. Nah, sedikit kita ulas judul. Iya. Ya, kampus filosofis Unmu Babel. Adjektif ya, kata sifat ya. Artinya melekat. Kalau filosofis itu, kalau filosofi kata benda. Artinya belum tentu itu menjadi sifat kita, belum tentu itu menjadi attitude kita. Ya, setiap orang bisa membaca buku yang seperti coba lah teman-teman nanti ya bukan hanya yang di Unmu, yang di luar Unmu juga boleh bermain belajar gitu ya di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Kita lihat banyak sekali bukunya gitu ya. Nah, kita bisa belajar filsafat hanya dari membaca banyak buku tersebut, lihat dari berbagai referensi. Tapi kita tidak memaknai, kita tidak menjiwai, kita tidak menghayati bagaimana sih pelajaran pendidikan filosofi itu bisa tertanam menjadi filosofis. Iya. Ya, jadi secara garis besar sebenarnya yang mau saya katakan adalah kita semua hidup berfilosofi. Sopran punya filosofinya juga. Siap. Solusi dan inspirasi itu filosofi. Iya. Ya, itu filosofi. Dan ketika kita lihat teman-teman jangan lupa like, subscribe di YouTube Unmu Babel itu ada instalasi. Kita lihat continuity, adanya komitmen ya, ada konsistensi dari podcast ini misalnya. Itu menunjukkan sikap bahwa filosofi, solusi dan inspirasi itu dibawa menjadi sebuah apa ya sikap, sebuah sifat, sebuah apa ya, sebuah perilaku yang akhirnya
tidak bisa dilepaskan, sudah menjadi filosofis itu sendiri. Nah, intinya adalah tindakan. Bahasa sederhananya dalam dunia pendidikan, mengubah teori, wacana menjadi sebuah tindakan. Itu kan sulit. Ya, Sulit ya. Nanti Sofwan akan sebentar lagi, berapa bulan lagi nih sidangnya ini. tentang menuju lah, Pak. Amin ya. Ya, segera. Gimana, Sofwan? Ini satu lagi, Pak. Ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Hadirnya Unbubble tadi kan menurut penjelasan Bapak merupakan salah satu kampus yang menjunjung tinggi filosofis ya. Seberapa penting sih Pak menurut Pak Agung sendiri, salah satu dosen yang mengajar filosofi, seberapa penting sih filosofi kampus itu menurut Bapak? Eh, gini, prinsip gitu ya. Ya. Negara juga punya filosofinya. Kalau kita tidak punya Pancasila gitu ya, atau UUD 1945 kacau gitu ya. Intinya seperti itu ya. Basicnya seperti itu. Akan kacau di kemudian hari. Terbukti ya sekarang ya. Terbukti. Eh? Benar saya. Udah Pancasila ada ya. Peraturan perundang-undangan ada ya. Mahkamah Konstitusi ada. Ada. Ada ya. Terus apa lagi yang ada? Program-program pemerintah, kebijakan pemerintah ada. Segala peraturan yang mengatur itu ada sebenarnya. Gitu ya. Misalnya tentang pemilihan KPU gitu ada pasalnya. Ya. Ada gitu ya. Tapi meleset gitu ya. Ada IPA di sini. Ada aja bisa meleset. Nah. Gitu ya. Jadi bentuknya agak sedikit menyinggung di situ ya. Kita pahami bahwa negara pun punya filosofi dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, setiap ayah pasti berpesan pada anak, ada filosofinya. Kalau misalnya ibaratnya ya, orang tua zaman dulu tuh kalau dia narik napas, gitu, pasti itu berat. Nah, jadi dia ingin diteruskan dibagikan ke anak. Enggak anak. Sini lo, sini dulu, sini. Gitu kan? Yang gitu, waduh, hai, sekarang hidup saya yang tadi main-main harus sedikit lebih serius dengan filosofi ini ya. Ya. Ibarat itu yang membuat ada anak yang dikatakan durhaka, nggak nurut, ada yang dikatakan apa nurut gitu kan. Itu filosofi. Tapi kadang bertentangan nggak kira-kira? Keluarga pun kadang bertentangan. Gara-gara partai berbeda bisa. Bisa juga. Ideologi ya. Ya. Memilih pemilihan. Prinsip itu adalah apa namanya ya? Elang vital. Life gitu kan di kehidupan, semangat, spirit hidup seorang di mana setiap pagi, kalau bahasa Sunda ada motivasi. Ada motivasi di mana kita lihat bahwa jarang orang bisa bertahan tanpa motivasi. Sopan untuk lulus apa motivasi? Ya tentunya ada orang tua. Tuh, Benar. terus Kemudian ada hal juga yang harus dicapai. Nggak mungkin kan kita stagnan, nggak ada perkembangan. ya betul. Salah satu. Berarti salah satu prinsip yang Sopan pakai, Hah? ya, konstruktivisme. Betul? Nah, Atau secara etika deontologis. Artinya ada satu tahapan di mana Sopan harus merunut itu secara sistematis. Ya, diatur, dibuat rencana. Itu Sopan sudah memilih, walaupun Sopan tidak tahu istilahnya apa. iya. Kita semua, filosofi itu tuh cuma orang hidup, menjalani kehidupannya, kayak kehidupan ini saya punya istilah. Nah itu, tapi kita tadi punya filosofi. Dan yang paling sulit itu adalah mempraktekkan filosofi tersebut. Nantinya ketika lulus, ketemu dunia kerja, ketemu lingkungan baru, apakah itu masih tetap bisa bertahan? Kadang kan idealisme itu tidak apa ya, mudah digoyang ya. Iya. Istilahnya idealisme. Kita pas misalkan Sopan ketika zaman mahasiswa, nggak seakan sih ketika nanti bekerja gitu ya. Ada part-part di mana loh kok ada bagian diri saya yang nggak utuh gitu. Hilang gitu ya. Jarak jauh semester 1 sekarang semester terakhir ada yang hilang. Ada yang hilang kali. Itu kan kalau kita sedikit menyinggung apa ke belakang ya. Ya. Saya lupa ya. Mitologi lagi pernah ada. Jadi ada sebuah kapal analoginya. Ya. Kapal di Yunani berangkat gitu ya. Di sebuah tempat saya kasih analogi. Tempat A ke tempat B gitu ya. Terus di dalam perjalanan ada badai, ada karang segala macam merusak lah berbagai macam spare part yang ada dalam kapal tersebut. Akhirnya diganti, papannya diganti, kemudiannya diganti. Jadilah dia kapal yang baru. Pertanyaan saya, masihkah itu kapal yang sama? Yang tadi punya tujuan, Iya. yang tadi berangkat dengan semangatnya, tapi sudah brand new gitu, sudah baru. Kan? Ya, benar. Penting kita tahu tujuannya. Berarti orang yang menantikan tujuan tersebut di pelabuhan di seberang sana tahu bahwa yang akan datang siapa. Walaupun dengan format yang berbeda.
itulah itu kan. Kadang, itu yang nggak bisa lupa, itu sunatullahnya. Nah, kita sedikit menyinggung ya. Karena mau segimanapun kita pasti akan tahu kembalinya kemana, gitu ya. Gitu sih Sofan ya. Saya akan sedikit, saya mau bacakan ya, Oh, silakan Bapak, silakan. sebuah puisi ya, bait puisi, insyaallah nanti akan terbit, nggak tahu nih, judulnya Lihat Ujungnya ya, dalam Lihat sebuah Ujungnya. buku gitu ya, dalam satu satu partnya itu ada judulnya Menempuh Suatu Jalan ya, gitu ya. Menempuh suatu jalan. Setiap dari kita pasti berjalan menuju sesuatu, tapi terkadang ada yang berganti haluan. Ada yang berputar-putar dari tujuan. Ada yang terhenti dan jadi bimbang tertahan. Ada pula yang jalan di tempat, bahkan ada yang salah jalan hingga keliru menjalani. Masing-masing dari kita menempuh pencarian hingga nanti disambut diri sendiri atau yang lebih besar dan dalam lagi daripada itu. Kita bergerak mengumpulkan sisa-sisa diri yang berserakan agar bisa pulang membawa diri yang utuh. Kadang kita bergerak membatu dan terus menunggu. Kadang kita coba mengelupas setiap bagian dan lapisan dunia. Kadang kita mengutuk kantuk hingga tak kenal lelap lagi. Kadang kita gampang gamang mengartikan setiap tanda. Kadang kita rindu untuk balik arah dan tersesat di belukar kembali. Kadang kita menggigil dalam takut yang menggetarkan ketika mencacah mimpi dan kenyataan. Kadang kita harus terus terjaga agar tidak dirampok di tengah jalan. Sekembalinya kita nanti, kita akan tahu ini adalah perjalanan tanpa cukup dan sekian. Yang terjadi, terjadilah. Pada akhirnya di sini kita sedang menikmati sebuah pengalaman yang tiada tara ditemani sang kekasih yang selalu ada dan tak pernah terlewati. Dalam banget ya Pak puisinya. Betul. Cocok hari Jumat kalau Cocok, ini benar. untuk perjalanan semua ya. Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, terus Zulkarnain, semua perjalanan ya. Kadang kita lupa di perjalanan itu yang ada tuh bukan cuma perjalanan itu ada jalanannya, Iya. batu kerikilnya, ada orang-orang, tapi kita kadang lupa kita sedang berjalan. Kita ngiranya kita berhenti di tempat atau kadang kita melayang, kita lupa diri. Itu problem filosofis yang saya rasa jadi problem kita semua dan berhasil di highlight, di framing oleh Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini gitu ya. Dalam segala bentuk aspek-aspek filosofinya gitu. Makanya akan jadi filosofis saya katakan terutama di poin 5K. Apa tuh? Keislaman, Keindonesiaan, kedisinian, kekinian, ke masa depan. Nah, itu 5 dasar keunggulan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Dalam banget. Itu yang saya katakan sebagai filosofinya. Ya. Dan akhirnya ketika dijalankan menjadi sebuah akhlak, menjadi sebuah attitude, akhirnya itu yang jadi filosofis. Setiap kampus punya tagline-nya, Ya. setiap kampus punya prinsipnya, tapi kadang ada yang berhenti di tengah jalan tadi, tidak melanjutkan. Betul nggak? Sumpah jabatan misalkan kepala negara, kepala kopel, kepala keluarga segala macam bisa lupa di tengah jalan. Gitu. Ya. Ya insya Allah ya kita doakan secara bersama-sama filosofi ini akan tetap melekat di Unmul Babel, tetap menjadi kampus yang filosofis dengan konsisten terhadap nilai 5K tersebut. Nah, kita akan ulas sedikit mungkin ya. Gimana? Saya sebenarnya mau nanya banyak ke Sofwan ya. Iya. Jadi kebalik ya. Ini Pak, Ya, yang terkait dengan 5K ya. atau 5 dasar Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Itu masih relate nggak Pak dengan kondisi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung sampai saat ini? Saking relate-nya ya, baru UI dan UGM Ya. kemarin ya, beberapa hari kemarin menyatakan deklarasi kebangsaan dan berat negara. Itu jadi menarik. Ya, langsung disambut, ditangkap oleh kampus kita. Sore ini jam 4 kampus kita tanggal 2 Februari 2024 akan melakukan deklarasi kebangsaan Sama juga. Ya. Jadi itu salah satu bentuk tadi ya tindakan. Artinya akal sehat itu tetap diangkat. Jadi immediacy ya, kesederhanaan. Jadi ketika orang memerlukan pertolongan itu adalah kesederhanaan. Karena yang namanya batil juga sifatnya darurat. Benar. Ya.
Loh kok berubah aturan? Kapan ubahnya? Darurat kan tiba-tiba. Tiba-tiba Yang berubah. baik juga harus darurat, harus segera juga. Kalau tidak seperti itu ya nggak bisa ini ya, nggak bisa menyamai kecepatan, bahkan melampaui. Gitu ya. Selalu seperti itu sopan. Jadi ketika kita bertanya tadi ya, untuk sivitas akademikanya seperti Sofwan gitu dan teman-teman lainnya yang sudah menjadi narasumber di podcast keren ini ya, Iya. yang menjadi solusi dan inspirasi pastinya. Itu saya lihat terus tuh YouTube-nya gimana ya cara untuk bisa apa namanya ya, berdiskusi di podcast ini gitu. Iya. Pantengin terus YouTube-nya. Saya lihat terus, saya pelajari gitu ya. Karena selain dapat ilmu kita juga bisa tahu bahwa interaksi yang terjadi di dalam kampus ini tidak hanya interaksi yang sifatnya apa ya, sifatnya vertikal, hierarkis, tapi juga bisa membumi ya, secara horizontal. Nah, tadi mengulas apa yang dikatakan Sofwan gitu ya. Saya jadi ingin lebih jauh ya bisa kita pahami ya. Iya. Penerapan aplikasi 5 dasar Kak tadi ya. Iya. Setelah lulus, nah itu bagaimana? Untuk Sofwan sendiri bagaimana? Bagaimana apa ya, menanamkan hal tersebut gitu ya. Pertanyaan adalah simpel, what's next? What is to be done? Apa sih yang harus dilakukan? Apa selanjutnya? Iya. Ya. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Nantinya harus begini gini gini. Lupa, what's next yang sesungguhnya itu bukan di dunia. Saking sibuknya. What's next itu bukan di dunia, di sana. Ya, kita tuh apa sih selanjutnya? Wah, setelah ini apa lagi? Setelah ini apa lagi? Gitu. Ya, setelah ini apa lagi bukan di dunia. Benar, di akhirat gitu. Nah, jadi persiapan 5K tadi saya kira lagi sopan ya di dunia pendidikan. Hah? Saya teringat ya kata-kata bahasa Latin tapi dipakai Bung Karno di pidato kenegaraan ulang tahun RI 19 ya kalau namanya ntar dicek 1964 kalau tidak salah. Apa 1962? Apa 1962 itu Muktamar NU Solo saya lupa. Tapi beliau menggunakan istilah ini hampir bubaran. Yang nampaknya harus kita gunakan sore ini. Iya. Karena deklarasi kebanggaan. Vivere pericoloso. Hidup nyerempet bahaya. Heeh. Itu bahasa Latin. Kata Bung Karno gitu. Hidup Iya. bahaya. Bahkan tahun itu dinamakan tahun penuh bahaya. Gitu. Tahunnya Vivere pericoloso. Tahun di mana year of living dangerously gitu. Harus siap selalu terombang-ambing lautan ya, selalu harus siap siaga ya, harus warok ya, harus aware ya, harus selalu pasang mata telinga ya. Kenapa? Bisa jadi bukan hanya apa ya hak-hak kita dicuri, bukan hanya suara-suara kita dicuri, bukan hanya masa depan kita dicuri, tapi bisa jadi nyawa kita juga dicuri. Kenapa? Karena banyak yang ingin mengambil kesempatan. Iya. Ya, Untuk kepentingan. untuk kepentingannya. Bahaya dah kira-kira Bahaya tentunya. Apalagi tahun politik ya, Ya, pesta benar. demokrasi sangat bahaya sekarang. Tahun penuh bahaya gitu. The year of living dangerously. Beliau katakan itu gitu ya. Kalau tidak salah ya. Nanti dicek ya teman-teman. Di Muktamar NU Solo tadi ya kalau tidak salah 1962. Jadi beliau itu dapat pidatonya itu jam 11 ya. Mau nyerempet azan ini ya. Jadi mau jelaskan tentang Vivere Colosso ujungnya gini. Saya tidak mau nyerempet bahaya dengan Tuhan. Kita cukupkan pidatonya. Jadi kita boleh bertengkar gitu ya dengan sesama manusia asalkan itu dalam tataran ideologis, pemikiran, diskusi. Tapi jangan dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa diganggu. Apa yang tadi saya bilang what's next itu perkara kita bukan hanya pada keluarga kita, tapi juga perkara kita pada Tuhan kita. Nah, sebagai guru, bagaimana? Apakah sudah siap hidup penuh bahaya? Ingat 3 golongan yang dihisap pertama yang akan dicemplungkan ke neraka? Yang pertama adalah orang yang mau berjihad tapi tidak ikhlas. Benar. Ditanyain lagi ngapain berjihad? Saya demi Allah. Enggak, cuma gagah-gagahan, cuma dibilang pahlawan, cuma dibilang Yang kedua, orang yang berilmu. Orang yang berilmu Tapi tidak ikhlas dan tidak mengamalkan ilmu. Ditanya, ilmu yang buat apa? Misalnya gitu ya. Tidak ngomongin popularitas, ingin harta betul. Coba diri sendiri, Pak. Betul.
Gitu ya, guru, dosen, siapapun kita, mungkin kita deg-degannya di situ ya. Nanti yang ketiga orang sedekah tapi ya juga mungkin tidak ikhlas ria dan segala macam ya. Saya kira itu penting. Kenapa itu penting? Karena kampus ini mengajarkan banyak. Nah, Kampus ini mengajarkan menjadi dari filosofi menjadi filosofis itu bukan hanya dalam taraf pergaulan, pendidikannya, tapi juga pergaulan. Ya, di mana hal tersebut mengubah tadinya teori atau dalam bahasa kitanya bacot ya ya. menjadi sebuah tindakan, menjadi sebuah action. Itu penting. Itu dikatakan filosofis. Jadi kita membicarakan tentang filosofi filsafat itu adalah tindakan, luarannya, aksinya seperti apa. Bisa tidak kita berpikir sama dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Nah itu kan gimana ya? Kalau bisa kayak gitu kan walau enak sekali ya gitu. Plong ya, misal gini, hak-hak ketika jadi pemimpin, hak-hak yang dipimpin harus dipenuhi, Benar. bisa nggak gitu. Misal kita contoh Umar bin Khattab gitu ya, tidak akan mengambil spesial pun hak dari rakyatnya. Bila perlu, dia duluan susah ketimbang rakyatnya dan belakangan senang ketimbang rakyatnya. Jadi rakyatnya dulu senang, rakyat dulu terpenuhi haknya ya, baru dia. Atau sebaliknya, yang susah biar saya yang pasang badan. Nanti rakyat yang belakangan. Bisa. Nah itu yang saya bilang, baca doang atau melakukan dengan tidak. Semoga kita semua diberikan nikmat itu. Amin, amin. Karena apa setiap mulut itu pasti ada hisapnya. Saya ngomong kayak gini juga ada. Makanya ketar-ketirnya itu selalu hidup dalam vivere peri koloso, hidup di dalam bahaya. Kita selalu dibayang-bayangi oleh malaikat Rocky Patin, malaikat mencat. Iya kan? Orang-orang, netizen segala macam hidup penuh bahaya, tapi yang paling berbahaya jangan nyerempet pada hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, yang namanya hak harus dipenuhi. Ya, ya nggak? Ibaratnya kalau tidak dipenuhi hak orang, zolim tidak ada. Zolim. Lantas bagaimana hukumnya untuk pemimpin yang zolim? Ada sendiri kan. Nah, di situ kita harus tahu. Jadi guru, bagaimana agar tidak menzolimi murid. Murid. Sungguh sangat hati-hati kan, Ya. seperti meniti siratul mustaqim kan. Aduh salah-salah dikit nanti apa yang saya ajarkan, apa yang saya ini nanti bisa jadi bala nih, jadi bala. Itu dia. Di balik hikmah ilmu yang besar itu ada tanggung jawab. Kalau kata Spiderman. Jadi kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar juga. Jadi tidak semua orang bisa merangkul itu. Saya jadi ingat misal kita perang Handak ya, Rasulullah SAW dengan para sahabat membangun parit ya. Masalah kelaparan, batu diikat buat nahan ganjal perut ya, biar nggak terasa laparnya gitu ya. Bayangkan, sahabat Jabir gitu ya, izin ke Rasul untuk pulang untuk makan. Dipersilakan. Batunya cuma satu gitu ya. Rasul batunya 3 untuk nahan. Berarti jumlah berapa hari sudah cukup. Ingat mendahulukan siapa? Sekarang coba. Beda jauh. Coba. Saya mau lihat Mana berani pemimpin. Apapun ya pemimpinnya. Saya juga ya kepala Ya. keluarga gitu. Sendiri. Bisa nggak memprioritaskan yang kita pimpin? Ya, anak atau istri atau misalnya kepala perpus atau rektor gitu atau dekan itu kan pemimpin mendahulukan hak dari yang dipimpin. Itu jadi pertanyaan kita semua. Itu jadi ujian kita semua dan itu jadi pengingat kita semua. Apalagi Jumat Barokah ini ya, kita saling mengingatkan gitu ya, saling mengingatkan bahwa ya mau nggak ada yang tahu. Kalau kita masih berhutang, ya berhutang gimana? Ya. Nggak bisa, ya nggak? Harus ahli waris ya. Ya gimana kalau orang nggak ikhlas gitu? Ya gitu ya. Jangan sampai membiarkan orang lain berhutang ataupun kita berhutang karena hak ini akhirnya tidak terpenuhi secara sesuai. Nah, itu tanggung jawab pemimpin. Pemimpin yang baik kan misalnya sobat masih penasaran gimana Pak pemimpin yang baik? Yang bisa itu. Bisa nggak lebih susah daripada rakyatnya? Bisa nggak senangnya belakangan? Mudah kan melihatnya. Mudah. Nyari pemimpin. Kita lihat aja ya. Yang bilang udah susah, yang rela gitu rela susah. Tapi kalau tidak rela susah, walau kan kita berpatokannya, saya bilang mau itu kampus yang filosofis ya kita berpatokan satu adalah keislaman. Benar. Apalagi selain daripada Al-Quran hadis, kita mau belajar dari mana?
Lah, di Al-Quran jelas memimpin yang adil. Betul. Kalau pemimpin sudah tidak adil ya gimana yang dipimpin? Gitu. Terus kita lihat tingkah perkataan, perbuatan Rasul itu sebagai sebuah suri teladan untuk kita. Kenapa nggak dicontoh gitu? Ya, kenapa ketika mendapatkan jabatan bersikeras gitu ya? Bersikeras dalam artian saya mampu gitu. Para khalifah itu merasa mereka takut ya dengan jabatan. Zaman sekarang enggak tahu senang. Nah, itulah perbedaan. Dan kalau nanya lagi, bagaimana memilih? Milih yang masih takut gitu. Oh, gimana nih? Nanti saya masih ada sifat duniawi, nanti gimana ya gitu gitu. Ingat, base-nya keislaman di kita yang akhirnya kita harap semuanya kita ya, sopan nanti lulus masih tetap dipegang. Bahwa ketika kita lupa seperti perjalanan tadi ya, kapal gitu ya. Ingat, kita mau kemana sih? Ya, walaupun papannya sudah ganti, kemudian ganti segala macam, kita akan menuju situ kok. Ya. Kita akan tahu tempatnya kita kembali kemana. Jadi kalau lupa ya, kalau orang nyuci gitu, kotor cuci lagi, kotor cuci lagi. Masa nggak dicuci kalau kotor? Nggak mungkin kan? Atau berharap itu bersih terus? Gitu. Terus sampai sampai kita nggak mau kotor, sampai kita jijik sama kotor. Hidup itu cuma perkara itu. Saya, Sofwan dan semuanya berusaha untuk mencuci terus. Tapi sembari mencuci hak-hak yang orang lain jangan sampai. Jangan sampai. Itu modalnya cuma di situ. Hak dan kewajiban itu sesimpel itu. Memilih ini hak atau kewajiban? Hak juga. Hak. Boleh diambil atau tidak? Boleh. Ya, Harus itu. namanya juga hak ya. Iya. Kalau kewajiban bisa dipaksa, kalau hak ya. Ya. Tapi ya kita lihat banyak sekali ya, banyak sekali sekarang ini yang tuh kita lihat tuh ketertarikan pemilih muda pada Pilpres 2024 di Perpus itu ada luar biasa ya, lengkap semua Lengkap pelajaran semua civic. ya. Gak heran jadi kampus Nggak heran. pustakaan Universitas Muhammadiyah Mekah Belitung ini grade-nya A. Gak heran. Jadi Heran. memang sesuai dengan keadaan nyatanya. Bener loh ya. Nggak ini ya, nggak ngada-ngada. Oke, banyak ya sebenarnya yang mau saya sampaikan. Saya tergugah. Saya semoga masih akan terus tergugah ya. Iya. Apalagi ketika ketemu orang-orang seperti Sofwan, mahasiswa-mahasiswa di Unmu Babel punya semangat itu. Saya rasa akan tetap bertahan kapal kalian menuju tujuannya gitu ya. Yang penting gitu. Ketika melakukan sebuah apa ya kekeliruan, jangan berlama-lama di situ. Balik lagi. Dan hak sih ya gitu. Kita latihan aja lah, hak tuh nggak boleh di apa namanya? Gini, hadisnya kan mempermudah orang nanti di akhirnya itu jadi memudahkan. Simpel aja seperti itu. Nah, ke Indonesia. jelas pendidikan integral. Nah, tadi yang saya mau bahas ya, pendidikan integral dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Gitu. Pendidikan integral itu jelas individual dari apa kesalahan personal, kesalahan sosial mungkin sudah sering dibahas oleh Pak Rektor ya. Itu ya. Kita ulas lagi di bagaimana kita berada dalam sebuah situasi ya. Kita dimusuhi oleh berbagai macam sisi. Karena mempertahankan yang benar. Yang benar. Itu pertanyaan kita semua. Bisa atau tidak? Menjadi guru yang benar, dosen yang benar, staf teknik yang benar, pemimpin yang benar. Tapi dimusuhi. Bisa atau tidak? Makanya tadi itu bukan tempat untuk senang-senang ya, kepemimpinan itu, tapi tempat di mana banyak sekali hisapnya akan dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Nah, itu kan kita lihat perjuangan dari Ahmad Dahlan sendiri dalam bidang pendidikan itu tepat sasaran. Karena yang harus diubah adalah cara berpikir mindset masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi di situ dari keislaman basicnya, sarananya kita lihat ada keindonesiaan di situ ya. Dan saya mengulas lagi ada kekinian dan kedisinian gitu. Nah. Filosofinya bahasa Latin juga hing et now ya, here and now. Di sini dan sekarang. Kemendesakan ada istilah ya hal yang kini dan di sini ini tidak bisa kita tunda ya, mungkin berbuat baik janganlah ditunda-tunda, ada lagu ya Bimbo kalau tidak salah ya, berbuat baik janganlah ditunda-tunda karena ketika ditunda-tunda ya lama-kelamaan hilang imediasinya, hilang kayak orang udah lapar, orang udah perlu saat itu tiba-tiba kita tunda udah hilang perlunya ya.
ada duri di jalanan. Ya, kalau kita tidak segera ininya, celaka ada orang. Celaka. Lumayan. Bahaya. Iya kan? Bener. Paham ya maksud saya? Iya, ya. Ketika yang batil itu bersegera, yang hak juga bersegera gitu. Kalau kita yakin bahwa kita yang hak, makanya saya ngomongin hak-hak tadi ya. Kadang nyampur ya, nyampur batil nyampur yang hak segala macam nyampur ya. Makanya lupa tadi filosofis untuk jadi filosofisnya. Ayo lupa melihat masa depan, ke masa depan bahwa hidup bukan di sini. Jadi filosofinya, saya katakan filosofis 5K itu pertama keislamannya sudah paripurna ya. Sudah paripurna dengan contoh-contoh yang sudah dipraktikkan oleh apa ya? Apa namanya? Para sahabat Rasulullah dia gitu ya sudah jelas sekali gitu ya. Al-Qur'an sudah menjadi patokannya, jangan cari di luar itu gitu ya, belajarlah dari situ kalau masih ada waktu gitu ya. Yang kedua adalah keindonesiaan, bagaimana mengimplementasikan itu dalam status kenegaraan. Ya, sedikit banyaknya Sofwan ya. Agama itu pelajaran agama bukan cuma pelajaran mengaji, sholat, semua. Buah dari agama, buah dari kusuknya sholat itu apa sih? Loh, Pak, banyak yang korupsi, Pak, gitu tapi sholat gitu ya. Iya, benar. Loh, Pak, banyak yang video porno misal, tapi kok dia bersedekah? Nah, gimana? Buahnya. Buahnya. Iya, kalau kita ngelakuin apapun nggak dapat buahnya, sama yang kita tanam tidak bisa kita tuai. Buahnya itu amar ma'ruf nahi Nahi munkar. munkar. Kalau udah dapat buahnya baru tuh kusuk sholatnya, gitu ya. Iya. Iya kan? Sedekahnya ikhlas, gitu. Dapat buahnya. Tapi kalau belum dapat buahnya udah gorengan. Merasa apa ya? Parno gitu ya. Wah, ini apa nih apa nih apa. Merasa tidak tenang ini apa nih apa. Merasa tidak fokus ini apa. Makanya saya sering katakan gini ya. Saya pesan ya untuk para guru ya, karena ibu saya juga guru ya. Kalian lebih memilih mana gitu? Anak kalian dididik oleh kalian sendiri, atau dididik orang lain? Kalian sebagai guru, coba sobat ke masa depanan sedikit nih, sekilas. Kira-kira bagaimana jawabannya? Kalau saya sendiri sih, Pak, dididik kita dulu, Pak. Betul. Pastinya. Betul ya? Anaknya Ya, madrasatul ula itu. betul. Harus itu. Nah, itu yang lupa ya. Ya. Kadang kalau ketika jadi guru lepasin anak ke Pas anak, lain aja. benar. Jadi, wah, ini gimana ini? Udah 2 kali tingkatan level guru. Jangan sampai menzolimi anak sendiri, Pak. Ya, gitu ya. Dan tiba-tiba kita hidup dalam bahaya kan? Iya, benar. Aduh, bahaya. Oh iya, ya, baru dengar. Oh iya, nih. Saya guru tapi kok anak saya kasih orang. Nah, itu ya. Itu pendidikan yang ini saya bilang kita sedang diuji, kita sedang berada dalam sebuah perjalanan ini menempuh suatu jalan yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, ada yang berhenti, ada yang kerampokan di tengah jalan segala macam. Tapi ingat, sang kekasih itu selalu menemani. Ya, dengan mengingat Allah hati tenang. Kalau ingat gitu. Kalau nggak ingat nggak dapat buahnya. Gimana kalau nggak dapat buahnya? Ya udah hanya sekedar formalitas beribadah, hanya sekedar formalitas agama. Itu yang kita takutkan. Itu yang akhirnya tidak menjadi filosofis. Itu yang akhirnya tidak mendapatkan esensi kekinian dan kedisinian, kesegaraan tadi. Di sini itu misal mereka itu selalu bilangnya Bangka gitu atau Belitung. Iya. Di sini itu adalah bagi saya adalah spasial temporal gitu, ruang waktu. Ya, bukan hanya daerahnya, lokusnya, bukan lokasinya, tapi kita yang terlibat imanen di dalam situasi ini, fenomena ini, itu juga termasuk ke di sini ya. Dan kesekarangan gitu. Ya, tadi ya, filosofi stoik gitu ya, stoa gitu ya. Bahwa kita tidak bisa mencari-cari alasan untuk menyalahkan masa lalu, ya. Iyalah, saya nggak bisa ini karena saya ini, wah, atau nyalain orang lain, atau nyalain masa depan. Aduh, saya kurang bisa membuat plan atau rencana itu tidak. Kita selalu hidup dalam posisi di sini dan sekarang. Bagaimana kita menangkap momen itu? Zikrullah. Ingat Allah. Ingat Allah. Kalau tidak ditangkap seperti itu lewat. Waktu lewat, waktu lewat. Umur Sofwan udah berapa? Tiba-tiba Sofwan udah kerja guru, udah nikah, udah punya anak, udah. Tapi apa yang bisa kita tangkap sebenarnya?
momen ketika hati kita bisa tenang. Nah, itu ya. Dan terakhir ke masa depanan, bukan hanya future, bukan hanya membicarakan tentang netizen gitu, Iya. jangan saya buat. Ke masa depanan ke sana, akhirat, kampung akhirat. Makanya saya bilang itu filosofis. Kalau kita semua berhasil menangkap itu, dari keislaman, keindonesiaan, kedisinian, kekinian, ke masa Masa depanan. depanan. Ke masa depanan itu nah di sana. Kalau di sana udah mentok, nggak ada lagi masa depan, waktu berhenti. Betul nggak? Benar. Iya, kalau di sini masih ada ya, masih. Sampai nanti saatnya sangkakala. Kalau di sini ibarat kata orang nggak ada habis-habisnya. Bisa. Lebih baik mikir ke sana lagi. Iya, saya udah terlalu banyak baca. Saya senang sekali kapan dapat host seperti ini, lingkungan yang paling seperti ini. Ya alhamdulillah ya. Semoga tetap berjalan diskusi-diskusi seperti ini ya. Oke, Sofwan ada lagi? Mungkin terakhir ini, Pak. Ya. Ada hal nggak ataupun ada pesan yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, baik itu sebagai mahasiswa ataupun tenaga pendidik ataupun yang lainnya untuk menghadapi kehidupan, jangan sampai ke depan menjual fakta integritasnya Wah. demi hal yang diinginkan. Mungkin ada pesan, Pak, yang ingin disampaikan terkait hal tersebut kepada para pemirsa. Selain daripada fakta pinjol di dunia pendidikan. lagi booming gitu. Makanya kita lihat tuh berita-berita. Uang transfer KPPS dipoto. Wah, Aduh, yes. sekarang ini lucu. Gitu ya, lucu gitu ya. Saya ingat ya, seorang guru gitu ya mengatakan, soalnya mencari kesejukan di tengah terik matahari. Kalau orang yang selalu tersenyum, tersipu, sumringah gitu. Tanya masalahnya dia lebih berat dari Anda pasti. Tapi kenapa dia tersenyum? Ya bukan karena dia dapat fasilitas ini, harta ini bukan. Tapi karakteristik orang bahagia adalah Tersenyum. minimal kita ambil tersenyumnya dulu, baru nanti Bahagianya. Jadi menarik yang baik dengan yang baik. Betul nggak? Benar, Pak. Jangan aku belum bahagia, aku nyuruh membela, aku bersenyum. Terus-terusan dia sedihnya. Betul. Tapi kalau senyum itu sedekah. Dengan bersedekah dapat yang baik. Gitu. Dan pesannya ke saya sendiri ya, gitu juga ya. Jangan hanya mau nasihatin kalau tidak mau dinasihatin. Benar. Jangan hanya mau ngajarin kalau tidak mau diajarin. Jangan hanya mau mendidik kalau tidak mau dididik. Itu integritas. Itulah pendidikan integral. Ya. Tapi kalau misal dikritik gitu, jadi diperlakukan sama, dia nggak mau gitu. Nggak perlu diskusi. Ya berarti bacot. Hati-hati gitu. Oke. Nah, itu nanti sore darurat kebangsaan gitu adalah sebuah bukti bahwa kampus ini berkomitmen gitu ya untuk menegakkan sendi-sendi 5 dasar tadi gitu, bahkan ke masa depannya gitu. Insyaallah ya. Nanti kita saksikan 2 Februari 2024 jam berapa ya? Jam 4 ya. Jam 4. Ya. Sofwan baru tahu ya. Tapi cukup terkejut juga, Pak, sebenarnya itu. Tapi memang harus seperti itu, Pak. Saya Beri Moloso. dari baru lebih bahaya, Pak. Iya. Harus Gitu. harus memang seperti itu, Pak. Resiko gitu. Habis dari itu saya pelajarin ya. Habis itu dari aman lagi kok. Indonesia tuh jadi yang membuat kita jadi sulit untuk mengkritik kita atau kritis itu karena looping. Looping ini loh. Di tesis saya jelaskan kekuasaan anti kekuasaan. Jadi hegemon gitu ya. Rumusnya itu adalah membuat kita terbuai. Jadi kita lupa kenapa tadi saya kritik ya, kenapa tadi saya marah ya, kenapa saya tadi seperti PLN Bangka Belitung gitu. Saya sering ingatkan gitu. Kadang kita marah lagi gitu, sampai kita mau kritisi PLN-nya, tapi tiba-tiba pas hidup alhamdulillah lupa. Ya. Nah, itu strategi yang luar biasa ya. Kita harus benar-benar warok tadi, waspada tadi, hidup penuh bahaya. Itu tidak hanya sekedar bisa menjebol, memang sudah terjadi, apalagi ini akhir zaman. Udah makin dekat dengan masa depan tadi ya. Oke, teman. Mungkin cukuplah kita berbicara hari ini terkait dengan filosofis. Jadi pesan saya kepada seluruh pemirsa,
Jangan sampai kapalnya bergeser. Kalau kapalnya bergeser, cepatlah ingat-ingat kembali. Iya betul. Apalagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh pemirsa, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalau masih bingung mau kuliah di mana, gabung sini aja di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pastinya universitas skalanya nggak skala lokal lagi, sudah pasti Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini bisa bersaing di skala nasional ataupun internasional. Saya Sofwan Zudi pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada Terima kasih, Sofwan. Agung sudah berkenan hadir di podcast Solasi, Solusi dan Terima kasih Inspirasi. Perpus juga. Terima kasih juga kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Semoga selalu berjaya. Amin. Kami pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabaqil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.